wabarakatuh. Gimana nih anak-anak kabarnya? Baik, Bu. Iya, Bu. Sebelum pembelajaran siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya siapa di sini? Fikri, Bu. Fikri, Bu. Silakan Fikri. Mohon perhatian semuanya, teman-teman, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini. Langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Persilakan. Doa itu. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Pada siang hari ini kita akan belajar mengenai ikhtisar ya. Beri salam. Pengertian ikhtisar. Ikhtisar itu merupakan teks yang dibuat secara ringkas berdasarkan teks aslinya. Ikhtisar disusun dengan mencantumkan seluruh bagian penting yang ada di dalam sebuah buku atau teks. Ikhtisar itu hampir sama dengan ringkasan ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, tetapi ikhtisar dan ringkasan itu memiliki perbedaan. Ikhtisar bisa disebut dengan ringkasan, namun ikhtisar dan ringkasan memiliki perbedaan, yaitu berdasarkan struktur. Penulisan ikhtisar disusun berdasarkan bagian pokok atau permasalahan utama. Ikhtisar hanya mengambil poin-poin penting yang dibutuhkan dari buku atau teks. Sedangkan ringkasan disusun secara berurutan yang meliputi pendahuluan teks, isi, dan juga penutup. Selanjutnya ada ciri-ciri dari ikhtisar. Yang pertama, menggunakan kalimat majmuk. Kalimat majmuk merupakan susunan kalimat yang memiliki dua pola atau lebih. Kalimat majmuk bisa disebut sebagai gabungan dari beberapa kalimat tunggal. Dengan menggunakan kalimat majmuk, maka ikhtisar yang dibuat akan lebih terasa hemat kata. Ciri-ciri ikhtisar yang kedua yaitu menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan jelas dan ringkas agar mudah dipahami. Contoh kalimat yang tidak efektif seperti pada para mahasiswa diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. Contoh kalimat efektif, para mahasiswa diharapkan mendaftarkan diri di sekretariat. Nah, ini contoh untuk ikhtisar. Kalian bisa membaca terlebih dahulu ya, Nana. Bila mau baca, boleh? Kalau mau baca, siap. Dila, Bu. Boleh. Ya. Ikhtisar, teks asli. Beribu-ribu tahun yang lalu, anak Parahyangan dipimpin seorang raja dan ratu yang mempunyai anak bernama Dayang Sumbi. Pada saat ia menenun, ia merasa lemas dan pusing. Lalu ia menjatuhkan pikalannya dan ia bersumpah bahwa siapa yang akan mengambilkannya, dia akan menikahinya. Pada saat itu, seekor anjing bernama Tumang mengambilkannya. Mereka pun menikah, lalu dikaruniai seorang anak yang diberi nama Sangkuriang. Pada suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh anaknya dan Tumang mencari rusa. Sangkuriang berputus asa, tetapi ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Kemudian Sangkuriang memanah Tumang dan membawanya kepada ibunya. Tiba-tiba Dayang Sumbi teringat pada Tumang dan ia menanyakan kepada anaknya. Sangkuriang pun bercerita yang sebenarnya. Dayang Sumbi marah dan memukul Sangkuriang hingga pingsan. Kemudian Dayang Sumbi mengusir Sangkuriang. anaknya. Setelah dewasa, Sangkuriang pergi melihat dunia luar. Ia bertemu dengan gadis cantik yang tidak lain adalah ibunya sendiri. Sangkuriang jatuh cinta dengan gadis itu dan Sangkuriang pun melamarnya. Pada saat menikah, Dayang Sumbi mengelus dari Sangkuriang. Kemudian Dayang Sumbi sadar bahwa yang akan menikahinya adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi ingin pernikahannya gagal. Oleh sebab itu, ia
Kandungan. Kandungan. Orang serem-serem Dil. Kandungan. Kudurin aku taruh. Pelan-pelan, Dil. Dengan yang mengelilingi bukit dan membuat perahu. Untuk menyusurinya, pekerjaan Sangkur yang hampir selesai. Tetapi fajar terbit lebih cepat dari biasanya. Sang Kuryang pun merasa jika dirinya ditipu. Kemudian Sang Kuryang menjadi sangat marah dan dia mengutuk Hyang Sumbi sambil menendang perahu hingga Tadi kata bener. hingga terbalik yang kemudian membentuk tangkuban perahu. Selesai ya. Iya, Bu. Nah ini intisal dari teks yang sebelumnya. Siapa yang mau membacakan? Dani, Bu. Ini tidak masuk. Masuk. Bisa. Bisa Bu. Aku tahu. Ya. Pada zaman dahulu kala ada seorang putri bernama Dayang Sumbi. Ia saat ia menenun tiba-tiba merasa lemas dan pintalannya jatuh. Pintalan itu ditemukan oleh seekor anjing bernama Tum. Dan keduanya pun menikah. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai anak bernama Sang Kuryang. Saat Sang Kuryang berburu di hutan bersama Tumang, ia tidak bisa menemukan rusa. Akhirnya Sang Kuryang membunuh Tumang. Kemudian hal ini Mengetahui hal ini, Dayang Sumbi marah dan mengusir anaknya sendiri. Saat Sang Kuryang beranjak dewasa, ia bertemu dengan wanita cantik dan ingin menikahinya. Wanita tersebut tak lain adalah Dayang Sumbi, ibunya sendiri. Mengetahui hal ini, Dayang Sumbi ingin menggagalkan pernikahannya dengan memberi syarat yang mustahil bagi Sang Kuryang. Dayang Sumbi ingin dibuatkan bendungan yang mengelilingi bukit dan perahu yang bisa mengelilinginya. Oh, sama Bu? Sama Bu. Ketika matahari terbit, Sang Kuryang belum bisa menyelesaikannya. Namanya itu Sehingga Sari, kok, ia Sa? mati dibuku. Karena sangat marah, Sang Kuryang kemudian mengutuk Dayang Sumbi sambil menendang perahunya hingga terbalik, yang kemudian membentuk tangkuban perahu. Terima kasih untuk yang sudah membacakan. Selanjutnya ada latihan. Tapi ini sambil bermain ya, anak. Di sini ibu Iya, memiliki Bu. satu buah bola. Buah bola ini akan keliling dengan menggunakan lagu. Bola itu ada 5, tapi kalau yang kedapatan titik dor, dia yang akan maju mengerjakan latihan yang ada di depan. walah. Oke, dari sini ya. Dar. 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 Balonku ada 5. Berapa warnanya? Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. 100 balon hijau. Dar, yeay. Kan bisa mengerjakan ini, tetapi ditulis Siapa yang mau menjawab ini? Bisa akan tangan. Rahmi Bu. Rahmi, Bu. Rahmi, Bu. Iya, Rahmi. Rahmi Bu. Enggak Bu, awal Bu. Muka juga, kamu tuh gitu. Iya. Muka 5. Ya, untuk Aisyah bisa mengerjakan latihan yang kedua ya. Ditulis di kertas terlebih dahulu.
Nggak pribadi, hati-hati iki. Hati-hati. Maksud? Latihan yang pertama dikerjakan dulu ya. Enggak sama kayak gini. Beda. Kelas. Dipencet aja, Bu. Balangku lah kelas. Tapi yang sama aja. Waalaikumsalam. Sudah selesai Mbak Ska?
Mm-mm. Mm-mm. Aisyah sudah. Untuk Aisyah bisa maju ke depan untuk membacakan. Aja Bu. Tisu adalah penyebab pemanasan global. Tisu dibuat dari serat kayu yang diambil dari pohon yang dibelah. Semakin banyak tisu yang digunakan, maka semakin banyak pohon yang tumbang. Karena itu pohon hilang sehingga membuat oksigen berkurang dan lapisan ozon menipis. Akibatnya menjadikan kualitas udara menjadi buruk. Ciat. Tiga akan kurang. Mulai membuang sampah sembarangan, merokok, menjalankan tanah, membuat api unggun, konflik sosial dan masih banyak lagi. Sementara penyebab kebakaran terjadi karena manusia yang tidak ada perambahan hutan, pembangunan pembukaan lahan dan pemburuan. Susah banget. Berikut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia. Rekapitulasi total luas kebakaran hutan di Indonesia pada 30 September tahun 2020 mencapai 274.375 hektar. Dulu kampanye hutan Greenpeace Asia Tenggara Muhammad Iqbal Damani menyebut berdasarkan riset Greenpeace sejak 2015 hingga 2019 luas 4,4 juta hektar hutan di Indonesia sudah hangus dilalap api. Dalam kurun waktu Indonesia kehilangan hutan setara dengan 8 kali pulau. Berhubung waktu jam pelajaran kita sudah selesai, Ibu tutup ya. Untuk pembelajaran minggu besok kita akan belajar mengenai puisi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.